Mmm, Allahu Akbar. Kami akan mempresentasikan program rencana pengembangan digitalisasi pembelajaran di SMP Negeri 2 Sumber. SMP Negeri 2 Sumber berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan digitalisasi pembelajaran. Rencana ini didasari oleh adanya analisis SWOT karena diketahui untuk memahami potensi dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah. Adapun analisis SWOT-nya meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Kekuatan di SMP Negeri 2 Sumber ini memiliki tenaga pengejar yang berpengalaman dan sumber daya teknologi yang memadai. Sekolah juga memiliki infrastruktur yang mendukung seperti koneksi internet yang stabil dan ruang kelas yang dilengkapi dengan proyektor dan komputer. Dari kekuatan tersebut masih ada kelemahan atau weakness, di antaranya kurangnya pelatihan dan pengetahuan guru dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, perlu meningkatkan akses terhadap teknologi bagi siswa, terutama dari keluarga yang kurang mampu. Adapun peluang atau opportunities adalah peningkatan adopsi teknologi di Indonesia. Tersedia berbagai platform pembelajaran, baik berupa daring yang inovatif dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan teknologi. Ancaman yang ada di dalam analisis kita ini adalah perkembangan teknologi yang cepat dan mahal, keterbatasan daya dan akses bagi siswa di daerah terpencil, serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Mari kita akan bahas satu persatu mengenai kekuatan yang ada pada lembaga SMP Negeri 2 Sumber ini. Satu, tenaga pengajar. SMP Negeri 2 Sumber memiliki tim guru yang profesional dengan pengalaman mengajar yang luas, mampu memahami kebutuhan siswa, dan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, sumber daya teknologi memadai. Sekolah dilengkapi dengan komputer, proyektor, internet kecepatan tinggi, dan perangkat lunak pembelajaran yang mendukung proses belajar mengajar. Yang ketiga, infrastruktur pendukung. Ruang kelas dan laboratorium dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti proyektor, komputer, dan akses internet. Itulah bagian dari kekuatan dari SMP Negeri 2 Sumber ini. Adapun kelemahan itu meliputi kurangnya pelatihan guru, kemudian akses teknologi terbatas, dan keterbatasan sumber daya. Kita uraikan kurangnya pelatihan guru. Beberapa guru belum terbiasa memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran, maka perlu diadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajarannya. Kemudian kelemahan yang kedua, akses teknologi terbatas. Beberapa siswa terutama dari keluarga kurang mampu memiliki akses terbatas terhadap perangkat teknologi. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan akses dan hasil belajar. Serta kelemahan yang ketiga adalah
Keterbatasan sumber daya meliputi anggaran sekolah yang terbatas untuk pengadaan peralatan dan sumber daya digital yang memadai. Diperlukan upaya untuk mencari sumber pendanaan tambahan. Peluang atau opportunities di SMP Negeri 2 Sumber ini meliputi peningkatan adaptasi teknologi, kemudian platform pembelajaran daring, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Yang pertama, peningkatan adopsi teknologi, di mana peningkatan penggunaan teknologi di Indonesia membuka peluang bagi sekolah untuk menerapkan metode pembelajaran digital yang lebih inovatif. Yang kedua, platform pembelajaran daring. Tersedianya berbagai platform pembelajaran daring yang dapat diakses secara gratis atau berbayar, sehingga menawarkan berbagai fitur dan konten pembelajaran yang menarik. Peluang yang ketiga, kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Sekolah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan teknologi untuk mendapatkan sumber daya, pelatihan, dan program pembelajaran digital yang berkualitas. Adapun ancaman atau threats di SMP Negeri 2 Sumber ini, yang pertama perkembangan teknologi yang cepat, kemudian yang kedua kesenjangan digital, dan yang ketiga kurangnya dukungan. Uraian mengenai perkembangan teknologi yang cepat adalah dapat menyebabkan perangkat dan sistem pembelajaran menjadi usang. Sekolah perlu secara berkelanjutan melakukan pembaruan dan pengembangan. Ancaman yang kedua, kesenjangan digital terhadap teknologi dan literasi digital dapat menyebabkan ketidakmerataan hasil belajar. Sekolah perlu memastikan akses dan bantuan bagi siswa yang kurang mampu. Ancaman yang ketiga, kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat dapat menghambat pengembangan digitalisasi pembelajaran di sekolah. Perlu upaya untuk mengadvokasi dan mendapatkan dukungan. Adapun rencana yang akan kita lakukan dalam pengembangan digitalisasi pembelajaran di SMP 2 Sumber ada beberapa tahap, ya. Tahap pertama adalah pelatihan dan pengembangan guru. Tahap kedua, peningkatan akses teknologi. Tahap ketiga, penerapan platform pembelajaran daring. Dan tahap keempat, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Untuk tahap pertama, itu melaksanakan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran yang berbasis digital. Tahap kedua, peningkatan akses teknologi. Meningkatkan akses terhadap perangkat teknologi bagi siswa, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Kemudian mengadakan program beasiswa untuk bantuan untuk pembelian perangkat. Dan ini tentunya harus bisa dipenuhi agar akses teknologi dalam digitalisasi pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga, penerapan platform pembelajaran daring. Menerapkan platform pembelajaran daring untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Tahap keempat, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap